Balik maning bersama SB Movie. Pada video kali ini, SB Movie akan mendongeng alur cerita film berjudul The Ghost yang dirilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang sepasang penembak jitu yang ditugaskan untuk menjaga sebuah jurang di mana di dalamnya masih menjadi misteri dan menyimpan rahasia yang sangat besar. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke om-om dan adek-adek, agar tidak penasaran, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Drasa, di mana dia sedang bersembunyi di balik tebing, bertujuan untuk menghabisi kepala Madagaskar. Tak lama dari kejauhan terdengar suara pesawat yang sedang mendarat. Kemudian keluarlah pria botak dari dalam pesawat. Drasa pun mengambil sebuah senapan dan langsung mengeksekusi pria tersebut. Ternyata di sini Drasa adalah seorang penembak jitu. Kita beralih ke tempat lain dan kita diperlihatkan seorang pria bernama Levi. Levi di sini juga berprofesi sama seperti Drasa, yaitu seorang penembak jitu atau sniper. Kemudian Levi mendapat panggilan dari sebuah markas militer. Lalu ia pun bertemu dengan seorang yang bernama Bartolomeo. Levi adalah seorang mantan marinir yang tinggal seorang diri tanpa keluarga. Mengetahui bahwa Levi hidup dengan kesendiriannya, Bartolomeo pun memberikan sebuah misi kepada Levi. Yes. And how many private contractors have you worked for? The psych test and seen another doctor. What if I gave you a reason? Di lain sisi, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Drasa mengunjungi ayahnya yang berada di Lithuania, di mana mereka sedang berada di makam ibu Drasa. Kemudian Drasa menceritakan kepada ayahnya yang telah menghabisi kepala Madagaskar dari jarak ribuan meter. To a briefing first thing tomorrow morning in Moscow. He had four children. But they're now ICU. Mereka berdua pun saling mendongeng. Sang ayah pun menceritakan dirinya bahwa dia telah mengidap penyakit kanker pankreas. Lalu ayahnya membulatkan tekadnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri di saat hari Valentine. You give the shame to me. Sometimes for days. For a week or two. But you go to the doctor I arranged for you. Look at me, I'm at edge. Kita beralih ke Levi, di mana dia terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di dalam pesawat. Tak lama kemudian datanglah seorang penjaga wanita yang meminta Levi untuk memverifikasi diri di sebuah tablet. Watch your smartphone and your ID in the case. Dan sang penjaga pun meminta Levi untuk menyerahkan jam tangan, handphone, serta tanda pengenalnya. 3 minutes, we reach the... Selanjutnya Levi diharuskan untuk terjun ke tempat yang sudah mereka tunjukkan. Kemudian Levi pun terjun. Sesampainya mendarat, dia disambut oleh prajurit marinir yang bernama Jasper. Ternyata Jasper sudah berada di sana selama 1 tahun. Jasper juga memberitahu kepada Levi bahwa ia akan menjadi penggantinya sebagai penjaga tower. That is East Tower. Can't get to the other side anyway. Theoretically, the job's simple. Jasper di sini terus menjelaskan tentang tugas dan misinya. Jasper mengatakan di seberang jurang juga terdapat sebuah tower di mana kedua tower tak diperbolehkan untuk melakukan kontak radio. It's a pass overhead in a given day. To execute something called a stray dog protocol. Namun di sini Levi masih tidak tahu apa yang mereka jaga dan tidak ada komunikasi keluar dari tempat ini. Jasper memberitahu jika jurang ini diserang, maka ada sistem otomatis bernama strike protocol yang akan memusnahkan tempat ini. Lanjut cerita bahwa jurang ini sudah ada sejak akhir Perang Dunia Kedua dan setiap tahun akan ada orang yang menjaga tempat ini. Jasper pun mengetesnya dengan membuang sebuah bom ke dalam jurang, lalu setelah itu terdengar suara jeritan. Gorge from coming out. But trust me. What the hell is that? Jasper yang juga tidak tahu entah apa yang ada di dalam itu, namun Jasper menyebutnya orang hampa. Diceritakan dahulu pernah ada 3 batalion penuh dikerahkan masuk ke dalam jurang untuk menghabisinya apa yang ada di dalam sana. Namun semuanya tak ada yang kembali. Things really going on here. And we're standing guard at the gate. Keesokan paginya, Jasper pun pamit untuk pergi. Namun di saat datang penjemputan, Jasper malah dihabisi dan dibuang begitu saja.
Dari awal Levi mulai melakukan tugasnya, dia memeriksa sebuah sistem pertahanan serta memeriksa ranjau yang ada di bibir jurang. Lalu ia melakukan cek radio, namun dia tidak diperbolehkan untuk melakukan komunikasi. Copy. Enemy contact. Negative. Alpha Bravo 9. Karena merasa gabut, ia melihat rak buku yang ada di dalam dan dia menemukan beberapa tulisan yang dibuat oleh pendahulu penjaga tempat itu, di mana salah satunya dibuat oleh penjaga pertama yang bernama Kapten Bradford. Jasper J.D. Captain Getty Frederick, 1986. Captain Bradford Shaw, 1947. Setelah itu, dia lanjut memetik buah yang berada di dekat tower. Tak lama terdengar suara gergaji mesin dari tower seberang. Saat Levi melihatnya, ternyata ada seorang penjaga tower yang sedang memotong kayu. Dan ternyata itu adalah Drasa. Di malam hari di mana Levi sedang tertidur, tiba-tiba Levi terbangun karena suara petir dan dia tidak sengaja memecahkan sebuah gelas, lalu menginjak pecahan gelas tersebut. Kemudian Levi pun segera membersihkan luka yang ada di kakinya. Pada saat Levi melihat ke depan, rasa penasaran pun datang. Lalu Levi melihat melalui teropong ke arah tower sebelah dan terlihat Drasa sedang melamun. Di malam berikutnya, Drasa yang sedang merayakan ulang tahunnya sendirian dan dia juga merasa bosan. Dia pun melihat Levi yang sedang menulis. Kemudian Drasa yang ingin memberitahu kepada Levi, Drasa pun memberi satu tembakan untuk isyarat. Di saat Levi melihat dengan teropong, Drasa langsung menulis sesuatu di kertas dan saat Levi melihatnya, Drasa bertanya siapa namamu. Dan dari situlah awal mula percakapan mereka. Setelah itu, Drasa memberitahu kepada Levi bahwa dirinya sedang berulang tahun. Dan akhirnya mereka berdua pun merayakan ulang tahun Drasa dari jarak kejauhan. Pada saat itu juga Drasa melihat sesuatu yang bergerak di mana itu terjadi di tower Levi. Saat Levi mengeceknya, ternyata ada sosok makhluk yang sedang merayap ke atas dengan cepat. Levi pun mencegah makhluk itu dengan naik ke atas lalu menembakinya. Ternyata makhluk tersebut tidak hanya berada di tebing tower Levi. Makhluk itu juga naik di tebing tower Drasa. Mereka pun saling bekerja sama memberikan perlindungan menembaki makhluk tersebut. Namun salah satu makhluk itu berhasil menaiki di tempat Drasa. Akan tetapi makhluk tersebut terkena ranjau yang dipasang di bibir jurang. Dengan meledaknya ranjau, Drasa pun terkena serpihan ledakan ranjau. Dan akhirnya mereka pun berhasil menghabisi makhluk tersebut. Keesokan harinya, setelah mengobati lukanya, Drasa memberitahu kepada Levi bahwa ini adalah ulang tahun terbaiknya. Setelah itu, Levi memperbaiki ranjau dan pagar yang sudah rusak. Namun ia dikejutkan dengan kemunculan sebuah drone dari dalam jurang. Tibalah kini di bulan Desember, di mana salju sudah mulai turun. Drasa kemudian melihat Levi yang sedang menghiasi pohon Natal. Mereka pun merayakan Natal bersama-sama meskipun jaraknya yang sangat jauh. Mereka merayakan dengan bermain catur, membuat boneka salju, dan bahkan bermain drum. Di bulan Februari di mana tiba musim dingin. Pagi harinya saat Levi sedang berpatroli, dia tidak melihat Drasa berada di tempatnya. Hari itu alias hari Valentine, Drasa sedang menangis karena mulai hari ini ayahnya sudah tiada. Drasa pun merasa kesepian dan berharap Levi ada di sana untuk menemaninya. Levi pun segera membuat sebuah alat yang terbuat dari RPG agar ia bisa menyeberang dan berada di tempat Drasa.
Setelah mempersiapkan semuanya, Levi pun menembakkan RPG yang diikat tali ke arah tower dekat Drasa. Dan ketika Drasa melihat aksi Levi, Drasa pun langsung dengan cepat mengikat tali tersebut. Levi pun langsung meluncur gembrandul menuju ke tempat Drasa. Setibanya di tempat Drasa, lalu Drasa menyuruh Levi untuk segera membersihkan dirinya, karena sebentar lagi mereka akan mendongeng. Yeah, I don't think I can allow you to come in smelling the... Kemudian mereka pun makan malam sambil mendongeng. Mereka pun saling beradu siapa yang paling jauh pernah menghabisi targetnya. 3,800 meters. World record. Wait, what have you been thinking about? What did he say? Will you tell me about it? He was the best instructor I ever had. Setelah bermalam di tempatnya Drasa, Levi pun berpamitan untuk pulang. Namun saat Levi mulai meluncur untuk kembali ke pangkalannya, di tengah jurang tiba-tiba terjadi ledakan ranjau yang membuat tali Levi putus dan ia pun terjatuh ke dalam jurang. Drasa yang melihat itu, dia pun segera terjun ke dalam jurang untuk menyelamatkan Levi. Kemudian Drasa yang mendarat tepat di sungai, dia pun sempat kesulitan untuk menepi. Sementara itu, Levi tengah tersangkut di sebuah pohon. Saat ia sadar, Levi disambut oleh kelabang raksasa. Saat Levi berhasil membunuh kelabang itu, Levi langsung terjatuh di mana akar dari pohon itu hidup dan ingin memakannya. Namun untungnya Drasa datang tepat waktu. Don't touch it. It's some kind of adhesive. Setelah berhasil melepaskan diri, mereka langsung pergi mencari kabel penggerak otomatis. Saat mereka sedang mencari, tiba-tiba mereka dikepung oleh makhluk pasukan berkuda. Dan mereka berdua pun berjuang untuk melawan makhluk tersebut. Akhirnya mereka berdua pun berhasil mengalahkan makhluk berkuda. Setelah itu, Drasa yang mencari penggerak kabel otomatis ternyata hilang terjatuh di sungai saat Drasa mendarat. Dan saat Levi melihat baju yang dikenakan oleh makhluk itu, ternyata pasukan itu adalah angkatan militer pertama Amerika. Levi mengambil kesimpulan kalau mereka adalah batalion yang hilang. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya dan sampai di tengah hutan yang berwarna hijau. Di sana terdapat banyak sekali tengkorak manusia. Lalu mereka tiba di tempat bangunan tua yang sudah rusak dan di sana juga terdapat bekas gempa bumi. Earthquake, maybe. Lalu mereka dikejutkan oleh suara makhluk yang sedang mengintai. Mereka pun lanjut masuk ke dalam bangunan gereja yang di dalamnya banyak sekali tengkorak manusia. Levi kemudian mengecek salah satu tengkorak tersebut untuk mengetahui apa penyebab kematian mereka. Ternyata penyebab dari kematian mereka adalah menghabisi dirinya sendiri dengan racun sianida. Tiba-tiba muncul segerombolan laba-laba raksasa dan langsung menyerang mereka berdua. Tak lama juga muncul makhluk berbentuk pohon menyeramkan. Mereka berdua pun terus bertahan dari serangan para makhluk-makhluk mengerikan itu. Kemudian Drasa yang melihat celah, dia pun membuat lubang dengan menembak dinding agar mereka bisa kabur. Kemudian Levi dan Drasa menemukan sebuah tembok besar dan berpintu dan mereka pun masuk ke dalamnya. Lalu mereka menelusuri tempat itu yang terlihat seperti sebuah fasilitas penelitian. Entah penelitian macam apa yang dilakukan di sini. Namun Levi menemukan sebuah rekaman bertuliskan "Tuhan ampuni aku". Di samping itu Drasa menemukan sebuah generator listrik dan ia langsung menghidupkannya. Levi yang melihat sebuah proyektor, dia pun langsung memutarnya. Dan rekaman itu berasal dari tahun 1946. Di sana dijelaskan kalau negara timur dan negara barat diam-diam bersatu untuk membuat rudal biokimia penghancur. Has literally
Namun sialnya di fasilitas itu terjadi gempa yang membuat penelitian mereka hancur. Zat biokimia itu malah terpapar ke seluruh jurang dan entah bagaimana bisa membuat makhluk hidup bermutasi. Dan jika mereka terinfeksi, maka mutasi akan mulai muncul dalam 5 hari. Setelah mendengar rekaman itu, Levi menemukan komputer milik sebuah perusahaan paramiliter bernama Dark Lake. Paramilitary. Ternyata perusahaan inilah yang dimiliki oleh Bartolomeo. Mereka tidak mengebom orang-orang ini karena masih mempelajari isinya. Dan drone yang mereka lihat itu adalah drone sampel milik Dark Lake dengan tujuan mengambil sampel guna menciptakan prajurit super. Selanjutnya mereka pun pergi dari tempat ini. Namun peralatan yang diletakkan Drasa di pintu tiba-tiba menghilang, yang ternyata makhluk tersebut dengan sengaja menjebak Levi dan Drasa. Lalu Drasa melemparkan sebuah bom asap agar makhluk tersebut tidak bisa melihat mereka keluar. Namun sialnya Drasa terkena jebakan si makhluk yang membuatnya terseret dan harus kelenger akibat benturan. Yang akhirnya Drasa dibawa dan disandra makhluk tersebut. Levi yang kehilangan Drasa, dia pun terus mencarinya. Di lain sisi, Drasa kini terjerat dan digantung oleh makhluk tersebut. Melihat Drasa perutnya tertusuk sebuah ranting, makhluk tersebut dengan sengaja mencabutnya, yang membuat Drasa terbangun karena merasakan kesakitan. Dan pada saat makhluk tersebut hendak membunuh Drasa, Drasa berhasil menendangnya hingga makhluk tersebut jatuh. Drasa yang berhasil melepaskan ikatannya, akhirnya dia pun bertarung melawan makhluk tersebut. Lalu Drasa pun terpojok dan hendak dibunuh. Tak lama datang Levi dan menyelamatkan Drasa. Akhirnya Levi pun mampu menghabisi makhluk tersebut. Dan ternyata makhluk itu adalah Kapten Bradford, prajurit pertama penjaga pertama Tower Barat. Bradford. Dan ternyata di tempat mereka kini adalah gudang rudal kimia. Saat mereka terus mencari jalan keluar, tiba-tiba mereka melihat sebuah pohon besar yang terdapat banyak wajah manusia. Namun, mau tidak mau mereka harus melewatinya karena itulah jalan satu-satunya. Levi dan Drasa pun perlahan melintasi para makhluk tersebut dengan hati-hati. Namun sialnya Drasa menginjak bagian dari mulut pohon itu yang membuat dirinya terjerat. Untungnya dengan cepat Levi menyelamatkannya. Drasa pun menembak makhluk-makhluk itu yang akhirnya mereka semua terbakar. Kemudian mereka pun menemukan mobil jeep jadul dan mobil itulah yang nantinya akan digunakan untuk mereka kabur. Mereka pun akhirnya kabur dengan mobil itu yang dimana mereka harus menemukan tali yang terputus di tepi jurang. Setelah menemukan putusan tali tersebut, Levi langsung mengaitkannya ke mobil jeep. Sementara itu, Drasa menghalau para monster yang mendekati mereka. Setelah berhasil mengikatnya, mereka pun perlahan naik mendaki tebing menggunakan mobil itu. Saat berada di tengah jalan, rupanya makhluk itu juga mengikuti mereka dan terjadilah adegan di mana mereka harus bertahan dari serangan makhluk tersebut. Karena jumlah makhluk itu terlalu banyak, akhirnya Drasa pun memotong talinya yang mengakibatkan mobil bersama makhluk tersebut jatuh. Cut the rope. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil naik ke atas tower timur. That's as close to hell as I ever want to get. Kemudian Levi mengatakan bahwa dirinya dipilih di sini karena tidak memiliki tujuan hidup lagi dan hanya sendiri. Namun kini semuanya sudah berubah sebab ia memiliki tujuan hidup sekarang, yaitu Drasa. It was me because I was expendable. Setelah mendongeng ngalor ngidul, kemudian mereka merencanakan untuk menghancurkan tebing dan jurang tersebut. For as long as we want. We need to destroy the gorge.
Kemudian Levi pun kembali ke towernya yang berada di seberang. Sesampainya di sana, dia melakukan kontak radio dan langsung disambut oleh Bartolomeo. Dia pun langsung mengatakan apakah Levi masuk ke dalam jurang karena komputer yang ada di jurang menyala. Kemudian Levi menjawab tentu saja tidak, dan di sana Bartolomeo berasumsi bahwa orang di tower timur yang masuk, sehingga Levi disuruh untuk membunuh Drasa. Setelah komunikasi berakhir, ternyata Bartolomeo sudah tahu bahwa Levi dan Drasa berada di jurang, sehingga ia berencana untuk menghabisi mereka berdua. I'll kill him myself if I have to. Kemudian kita melihat di mana Levi dan Drasa tengah membuat jalur pengait sepanjang radar. Tak lama Bartolomeo pun datang dengan menggunakan helikopter. Levi dan Drasa kemudian lari menjauh dari sana dengan membawa bedil. Setibanya di tower, Bartolomeo tidak menemukan Levi. Di sana ia mengarahkan drone untuk menghabisi Levi dan Drasa. Kini Levi dan Drasa pun diserang drone tersebut. Namun mereka berdua berhasil melumpuhkan drone-drone itu. Kemudian mereka berlari dari jurang itu sejauh 4,2 km dan langsung mengambil posisi menembak di tower Bartolomeo yang menemukan tulisan Levi, di mana tulisan itu berisi kode rahasia yaitu protokol Stay Dog, yang artinya Levi akan menghancurkan semuanya. Kemudian secara bersamaan Levi dan Drox menembak ranjau pengait yang sudah mereka siapkan. Levi Kane. Suara sirene pun langsung terdengar bahwasanya protokol Stay Dog telah diaktifkan. Mengetahui hal itu, Bartolomeo segera melarikan diri dengan menggunakan helikopter. Sementara itu Levi dan Drasa berlari agar sampai jarak aman. Akhirnya bom itu pun meledak yang menghancurkan jurang dan helikopter yang ditumpangi oleh Bartolomeo. Saat terjadi ledakan, Levi pun terjatuh di dalam air terjun dan tenggelam. Drasa yang selamat dari ledakan itu, ia pun mengasingkan diri dan mengarantina dirinya sendiri selama 5 hari sambil menatap surat dari Levi. Singkat cerita, 5 hari pun berlalu. Drasa yang kini berada di Prancis menunggu kedatangan Levi sesuai janji mereka. Beberapa bulan kemudian, Drasa pun bekerja sebagai pelayan di restoran ternama di Prancis. Tak lama kemudian, Levi pun muncul. Yang ternyata Levi masih hidup dan terus mencari Drasa. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.